yang membawa berita tentang Ba'alawi Duriyatul Rasul. Pertama, rawahu Mufti Mesir Ali Jum'ah, rawahu Syekh Ramadan Al-Buti Syria, rawahu Imam Murtado Az-Zabidi pensarah kitab Ihya Ulumuddin, rawahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Mufti Syafi'i. Masih banyak lagi, rawahu Sayyid Muhammad Maliki, rawahu Kiai Yasin Padang, rawahu Kiai Khotib Termas, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat, rawahu Kiai Hasyim Asy'ari, rawahu Kiai Khalil Bangkalan. Sekarang yang meriwayatkan bahwa Nabi Ba'alawi bukan Duriyat Rasul, rawahu wahid, rawahu Imad. Yang lain cuma pengikut itu, rawahunya cuma satu. Lah ini dari segi sanad saja lah, nggak usah susah-susah. Saya katakan, saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya sama Sayyidina Wabi Banten. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang besar, anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada hukuman selain potong tangan? Ini yang mencuri anaknya orang besar. Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqu fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede dia lindungi, dia simpen di hotel-hotel supaya tidak terjangkau oleh polisi, disembunyikan. Kalau tidak dibiarkan, wa idza saraqu fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah hancurnya negara. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung, mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri. Hancurnya negara karena ketidakadilan Islam. Ini politik Islam. Mengapa kita tidak berani menampakkan suatu yang baik? Tidak berani kita menampakkan. Kita tampakkan yang baik ini. Soal pemerintah mau memakai, alhamdulillah. Tidak mau memakai, tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya wa ma alaina illal balaul mubin. Yang terakhir, kalau ini kita sejahtera, Al-Quran memberikan petunjuk. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini intinya. Barang siapa yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih kursi, dikasih jabatan, dikasih tempat, kalau dia muslim, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Kalau tidak muslim, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, semua pejabat amar ma'ruf nahi mungkar. Baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau pihak pemerintahnya, pejabatnya ikut menjual narkoba, ikut membikin pelacuran, ingin membikin penjudian, hancurlah negara ini. Subhanallah, subhanallah, indahnya politik Islam ini. Ya, saya singkat, ya panjang kalau bicara politik ini. Cuman saya singkat poin-poinnya saja. Sanksi politik. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Urusi rakyat, kenyangkan dulu rakyatnya, baru pemimpinnya kenyang. Jangan pemimpinnya kenyang duluan, rakyatnya kenyang belakangan. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah ada rezeki, ada hadiah, kasih fakir miskin dulu, dia ngambil sisanya dari ahlus sofah. Ini akhlak Rasulullah. Pemimpinnya belakangan, sejahterakan dulu rakyat. Kalau rakyatnya untuk sejahtera, baru pemimpin-pemimpin memikirkan kesejahteraan pribadinya. Sebelum rakyatnya sejahtera, pemimpin-pemimpin, kau jangan memimpin kemewahan dengan duit rakyat.
wasiat saya sampaikan karena saya mau mati. Mudah-mudahan ini saya sampaikan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Pemimpin-pemimpin dan pejabat pemerintah, jangan kau enak-enakan bergelimang dalam kemewahan duit rakyat. Kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab di padang mahsyar. Man yasailahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang kau jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Man waliya min amri ummati fasaqalim fasruq alaih. Barang siapa yang megang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka nanti pejabat-pejabat semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Amin. Amin. Lah ini saudara-saudara, politik Islam masih banyak kalau saya uraikan tentang keuangan negara, dari mana keuangan negara, bagaimana membaginya keuangan negara. Saya baca khusus politik Islam ini karena kiai-kiai tidak mau baca politik, takut ditangkap. Persilakan tangkap, tidak ada urusan. Saya hanya menyampaikan, bukan memaksa, hanya menyampaikan ini politik Islam, berlaku untuk semua negara, tidak hanya untuk Muslim saja, berlaku untuk semua negara manapun saja. Kalau ini politik Islam dilaksanakan, negara bagaimana hukumnya mendirikan negara, ijma ulama, mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Mendirikan negara wajib kifayah. Apa yang disebut negara? Kita harus tahu negara itu 4 unsur. Pertama, adanya teritorial. Indonesia punya dari Sabang sampai Merauke. Rasulullah punya Madinah dan kota sekitarnya, memenuhi syarat. Negara Madinah memenuhi syarat secara hukum internasional. Yang kedua, adanya penduduk. Indonesia penduduknya banyak. Suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis dan seterusnya, suku Melayu. Yang ketiga, adanya pemimpin yang namanya raja, presiden, sultan, khalifah. Persilakan mau apa saja bentuk negaranya, yang penting isi negaranya dan sifat pemimpinnya. Itu yang terpenting, sifat pemimpin. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian ada hukum yang dipakai. Kalau tidak ada undang-undang, kayak Indonesia ketika merdeka tahun 45 tidak punya undang-undang, maka belum semua negara mengakui. Yang mengakui hanya negara-negara Timur Tengah, khususnya Mesir. Yang lain belum mengakui, sehingga Bung Karno mengadakan sidang darurat, mengadakan undang-undang dasar, sementara undang-undang dasar 45 yang sekarang menjadi abadi dengan adanya undang-undang yang dipakai salah satu negara, negara Madinah. Pemimpinnya ada, rakyatnya ada, teritorialnya ada, hukum yang dipakai Al-Quran, memenuhi syarat sebagai satu negara menurut hukum internasional. Inilah saudara ya, karena masih ada, sudah kelewat ini, kelewat waktu ya, masih ada Habib Hanif ya. Kalau bicara politik nanti dalam pengajian bulanan saya uraikan panjang lebar soal politik ini. Saya bertanggung jawab, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Saya komentari soal sanad ya. Begini, nggak usah sulit-sulit kalau ngikutin saya soal sanad. Kalau ada berita 500 tahun yang lalu atau 100 atau 1000 tahun yang lalu ada berita, kita percaya atau tidak percaya, lihat sanad. Rawahu siapa? Rawahunya yang penting. Kita berkata innamal a'malu binniyat, hadis Rasulullah. Mengapa percaya Habib? Karena yang meriwayatkan bernama Imam Bukhari, yang meriwayatkan bernama Imam Muslim, yang meriwayatkan bernama Imam Abu Daud, yang tidak disangsikan keilmuannya, tidak disangsikan lagi akhlaknya. Kita lalu percaya, tergantung pada pembawa berita. Yang membawa berita tentang Ba'alawi Duriyatul Rasul, pertama rawahu Mufti Mesir Ali Jum'ah, rawahu Syekh Ramadan Al-Buti Syria, rawahu Imam Murtado Az-Zabidi pensarah kitab Ihya Ulumuddin, rawahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Mufti Syafi'i. Masih banyak lagi, rawahu Sayyid Muhammad Maliki, rawahu Kiai
Yasin Padang, rawahu Kyai Khotib, termas, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat rawahu Kyai Hasyim Asy'ari, rawahu Kyai Khalil Bangkalan. Sekarang yang meriwayatkan bahwa Nabi bukan dzurriyyat Rasul, rawahu wahid, rawahu Imad, yang lain cuma pengikut itu, rawahunya cuma satu. Lah ini dari segi sanad saja lah, nggak usah susah-susah. Saya katakan, saya percaya sama Kyai Imad, tapi saya lebih percaya sama Sayyidina Wabi Banten. Saya percaya sama Kyai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Saya percaya kepada Imad, tapi saya lebih percaya kepada Imam Haytami dan lain-lainnya yang saya sebut tadi. Ini cukup menerima ilmu itu lihat sanadnya. Jangan punya ilmu tidak punya sanad. Maka saya pernah nyuruh anak saya cari sanad guru saya Situgiri, cari sanadnya, cari sanadnya Pondok Modern Gontor Ponorogo ke Imam Zarkasi, cari sanadnya, ketemu semua sanadnya bersambung. Maka kalau riwayat itu maktu, kalau Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i qala al Imam Syafi'i sami'tu Rasulullah SAW, bohong, bohong. Imam Ghazali berkata qala al Imam Ghazali ra'aitu Rasulullah SAW, bohong. Riwayat itu ada kaitannya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak langsung dari Rasulullah. Imam Syafi'i dari gurunya, termasuk Imam Abu Layth, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat. Sahabat baru boleh berkata sami itu. Hanya sahabat yang boleh berkata sami itu, boleh berkata ro'a itu. Selain sahabat bohong. Ini namanya sanad. Nah, ini memperkuat Gus Wafi tadi dan memperkuat juga Said Akil. Saya takkiti, saya garis bawahi bahwa saat kita percaya pada berita tergantung sanadnya, siapa yang membawa berita itu. Nah, banding si A si B, tentu kita percaya Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka apa yang dikatakan Imam Muslim, sami'na wa ata'na, kita ikuti dari segi sanadnya, yang tidak mungkin dia bohong. Dia tahu hadis mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Inilah barangkali masih ada Habib Hanif. Saya sudahlah tambah waktu ya sampai jam 12. Ya, karena yang diminta ngatur waktu itu saya. Jadi saya punya hak veto. Saya veto. Boleh ditambah? Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.